untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menimba atau belajar untuk belajar di luar program studinya. Semester Kemudian FM Radio Saurani radionya Bengkulu disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Akademi Bengkulu di siang hari yang cukup wow ya cuacanya ya. Akademi Bengkulu di hari Rabu tentunya ditemenin bareng DJ yang unyu. Waduh, rasa-rasa banget DJ satu ini ya. Dan seperti biasa di hari Rabu nih Akademi Bengkulu selalu ada special talk show dengan pemateri-pemateri yang kece tentunya. Dan buat Akademi Bengkulu yang penasaran tema apa aja bakal kita bahas hari ini dan pematerinya siapa, Akademi Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Simas Markawa 2 Radio Saurani radionya Bengkulu. Suara unit Akademi Bengkulu. Akademi Bengkulu ya, yang dihormati ya. Mudah-mudahan sehat semua dalam kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi aktivitas ya, selalu berkreasi. Ini perkenalan, judulnya tadi diminta berkenalan ya. Kalau Nama saya Suharyanto, sehari-hari di jurusan peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Seperti itu kalau perkenalan nama ya. Oke, nggak ada yang mau kenalan yang lain-lainnya Pak gitu? Apa ya, kalau kenalan lainnya, kalau bidang saya dari segi keilmuan, saya ini pada ilmu pangan hasil ternak. Tetapi di samping itu saya punya hobi atau kesukaan membaca, kemudian menulis. Saya juga menulis ya. Sempat menulis juga. Udah nerbitin buku belum Pak? Kalau buku belum, tapi artikel dalam bentuk ilmiah populer atau opini-opini di media gitu ya. Kolom mengisi kolom dulu sempat juga 2 tahun setiap pekan berturut-turut gitu ya. Itu sempat bisa untuk mengasah ini kita juga itu. Produktif banget mungkin ya. Pendengar Akademia. Kalau Akademia Bengkulu kalau ada yang tertarik untuk menulis, bolehlah kita untuk berbagi. Bukan belajar lah, berbagi. Sharing ya. Oke, itu dia tadi ya Akademi Bengkulu ya, sangat produktif banget Pak Suharyanto nih. Iya. Oke, beliau nih baru diangkat sebagai ketua jurusan nih Pak ya. Oke, selamat Bapak ya. Oke, pada siang hari ini nih Akademi Bengkulu kita bakal bahas hal yang penting banget tentang pendidikan berkualitas. Karena apa? Pendidikan yang baik bakal membawa bangsa yang baik juga, benar ya Pak ya. Dan juga sini lebih ke mendalam lagi tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka nih Akademi Bengkulu. Sebelumnya mungkin kita sering banget dengerin pidato-pidato dari Mas Menteri kita ya, Mas Nadiem Makarim, kalau misalnya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Tapi mungkin kita belum tahu nih lebih dalam apa sih itu Merdeka Belajar Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan gitu. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi memang ini sudah tidak asing lagi bagi kita, sudah sering mendengar istilah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, atau kadang-kadang nyebutnya juga terbalik, atau kadang-kadang dipermudah dengan menyebut Kampus Merdeka saja. Tapi sesungguhnya begini, ada 4 kebijakan yang disebut sebagai Kampus Merdeka, yaitu pendirian program studi yang lebih dipermudah, kemudian tentang sistem akreditasi perguruan tinggi, alih status perguruan tinggi ya. Nah, yang terakhir ini adalah yang disebut dengan Merdeka Belajar. Nah, jadi 4 paket kebijakan ini yang disebut dengan Kampus Merdeka. Nah, topik kita ini berkaitan dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dan ini sangat relevan sekali dengan SDGs ya, yang keempat ya, pendidikan berkualitas. Jadi yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kebijakan kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menimba atau belajar untuk belajar di luar program studinya. Nah, dengan harapan nanti dia akan mendapat tambahan wawasan, tambahan keterampilan, kemudian memahami keragaman gitu ya. Karena salah satunya itu memungkinkan bagi mahasiswa untuk misalnya belajar di perguruan tinggi lain meskipun sama-sama program studinya.
Ya, jadi kalau ada yang berkata, ya kalau begitu apa tambahannya, nama program studinya sama, katakanlah kemudian akreditasinya program studi sama, tapi kenapa harus belajar di tempat lain? Nah, aspek lain yang tidak pernah didapat adalah kita belajar di tempat orang. Nah, ini yang membedakan. Nah, ini memperkaya diri seseorang. Nah, jadi itu poinnya adalah mahasiswa diberi kesempatan untuk menimba atau belajar di luar program studinya. Nah, kalau dalam ketentuan di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu maksimal 3 semester. Nah, jadi bukan tanggung-tanggung cuman berapa bulan gitu ya, dari 3 semester, artinya setahun setengah maksimal ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, berarti itu ya kurikulum poin-poinnya udah disebutin sama. Iya. Kayaknya agak panjang ya, mungkin siapa Pak Yanto ya? Ya boleh. Sama Pak Yanto ya kurikulum. Nah, jadi karena kadang kalau misalnya kita tuh kan kerja gitu kan ya Pak, ya habis kuliah tuh pengen kerja gitu. Iya. Kadang itu mengalami culture shock gitu kan ya. Kita kadang bingung di pekerjaan itu seperti apa. Alhasil dibuatlah 3 semester di luar ini. Kalau menurut Bapak sendiri 3 semester luar ini tuh pelaksanaannya kalau di Unip sendiri bagaimana Pak? Oke, jadi begini, sebelum menjawab pelaksanaan di UNIF seperti apa, saya ingin mengawali dengan bahwa mahasiswa tadi ya, kalau sudah itu kan harus kerja gitu ya. Nah, jadi harapannya dengan adanya kebijakan ini, mahasiswa yang sudah tamat itu dalam mencari kerjaan atau bekerja itu sudah tidak canggung lagi dia, karena sudah mau ditempa selama beberapa semester atau katakanlah 1 semester paling singkat nih, kalau dia mau memilih 1 semester itu sudah memadai untuk terjun langsung di lapangan begitu ya. Nah, terus kemudian seperti apa di Unip? Di Unip ini secara substantif sebenarnya muatan-muatan untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sebenarnya sudah, tetapi secara penekanan dalam bingkai Merdeka Belajar Kampus Merdeka sekarang ini memang baru dimulai. Kenapa baru dimulai? Pedoman pelaksanaannya juga baru disusun dan insya Allah dalam tidak terlalu lama lagi mungkin sudah bisa diberlakukan. Kebetulan saya ketua tim penyusun pedoman itu, jadi saya ngerti sudah sejauh mana dia. Nah, di samping itu Unip juga sudah menerbitkan peraturan rektor nomor 25 tahun 2020 tentang kegiatan akademik baik S1, S2 dan S3 ya, termasuk yang vokasinya. Di sana terdapat pasal yang secara substantif itu adalah menerjemahkan dari Permendikbud nomor 3 tahun 2025 itu tentang standar nasional pendidikan tinggi. Itu di pasal 7 seingat saya itu ada butir-butir yang memang sama dengan yang ada di Permendikbud itu. Jadi secara payung regulasi Unip juga sudah punya. Nah, tinggal implementasi secara intensif dalam bingkai kebijakan itu yang baru dan akan dimulai. Jadi nanti mahasiswa boleh saja milih untuk magang di perusahaan yang relevan selama 1 semester, dan itu nanti diakui semuanya, itu kegiatan di sana diakui sebagai SKS-nya juga diakui, kemudian nilainya juga nanti ada juga diakui begitu ya, bukan sekedar magang yang 2 bulan 3 bulan gitu, bukan, tapi 1 semester gitu ya, kira-kira begitu. Jadi gitu ya kurikulum, kalau misalnya di Unip itu sudah ada pedoman-pedomannya ya Pak ya, tinggal hanya implementasi secara nyatanya. Dan juga masih banyak lagi hal-hal yang pengen kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi buat kurikulum jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Radio Suara Unip, radionya Bengkulu. Kurikulum, selamat siang, masih bareng Nada di sini, tentunya bersama Bapak Yanto ya. Siang hari ini kita tadi udah bahas yang namanya 3 semester di luar kampus, tapi itu baru kulitnya doang ya, di luar program studi. Di luar program studi ini. Jadi kita bakal bahas yang lebih mendalam lagi. Kalau untuk 3 semester di luar program studi itu seperti apa? Baik, jadi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya, dasar hukumnya itu Permendikbud nomor 3 tahun 2020.
Nah, itu ada seperti pasal 14, 15, 17, dan 18 ya. Di pasal-pasal itu kalau kita simpulkan begini. Jadi mahasiswa itu harus diberi hak ya, memiliki hak untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studinya. Oke. Ya, di luar program studinya selama maksimal 3 semester. Nah, itu inti dari Permendikbud yang pasal-pasal tadi ya. Nah, 3 semester ini seperti apa rinciannya? 3 semester ini rinciannya adalah 1 semester mahasiswa boleh menempuh pendidikan atau pembelajaran atau kuliah di luar program studinya, tetapi masih di dalam UNIP. Nah, jadi misalnya mahasiswa AP ya, sudah semester 5, pas semester 6 mau ngambil mata kuliah di luar program studinya, misalnya ke ekonomi, mau ngambil apa gitu, dan boleh sampai 1 semester setara 20 SKS. Nah, itu yang 1 semester ya. Nah, yang 2 semester itu maksimal juga, maksimal 2 semester setara 40 SKS itu ditempuh di luar perguruan tinggi. Oh, berarti keluar. Keluar. Nah, ini yang di luar perguruan tinggi ini apa saja? Itu yang 8 itu. Yang pertama, Apa aja pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini ya bentuk misalnya mahasiswa kita UNIP kuliah di luar atau sebaliknya mereka keluar ke sini, dan belum tentu harus saling ini ya, misalnya sama-sama prodi sana ngirim ke sini, sini ngirim ke sana, bukan harus begitu ya. Bisa saja misalnya mahasiswa program studi AP ngirim ke UI, mungkin nanti yang datang ke AP belum tentu dari UI tapi dari yang lainnya, dan belum tentu juga ada yang ke AP UNIP, mungkin ke program studi yang lain yang ada di UNIP. Jadi seperti itu. Nah, itu pertukaran pelajar. Kemudian yang kedua itu praktek kerja atau magang. Kemudian, nah ini untuk memfasilitasi mahasiswa yang memang punya jiwa bekerja di suatu perusahaan, di suatu institusi begitu ya. Nah, itu juga boleh sampai 2 semester. Gitu ya. Jadi 1 semester atau 2 semester. Setelah itu kemudian dari riset. Jadi untuk memfasilitasi mahasiswa yang punya passion meneliti. Nah, mungkin ada kan kawan-kawan kita yang kuliah ini orangnya suka meneliti, sehingga difasilitasi untuk melakukan kegiatan riset, boleh bersama dengan dosen dari lembaga-lembaga riset, peneliti dari lembaga-lembaga riset, misalnya LIPI atau mungkin lembaga-lembaga riset swasta gitu ya, boleh. Nah, itu selama 1 semester atau 2 semester. Nanti diakui semua itu kegiatannya. Nah, yang ketiga itu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini mengajar. Nah, kita tidak menutup mata bahwa sebagian mahasiswa kita walaupun bukan FKIP itu juga punya jiwa pengen mengajar. Apalagi ada SMK yang ya misalnya SMK yang SMK ekonomi, yang ilmunya ekonomi ya, tentu orang ekonomi bisa saja mungkin ngajar ke sana ya. Nah, kemudian ada proyek independen. Proyek independen ini untuk memfasilitasi mahasiswa yang punya jiwa membuat sesuatu yang baru, inovasi gitu ya, misalnya membuat robot apa yang belum ada selama ini. Dia beberapa orang membuatlah itu, ikut lomba misalnya nasional, internasional gitu ya. Itu diakui juga aktivitasnya itu selama 1 semester setara 20 SKS. Kemudian ada proyek kemanusiaan. Nah, ini juga mahasiswa juga kan punya jiwa-jiwa kemanusiaan, misalnya jiwa sosial gitu ya. Mungkin ada lembaga-lembaga internasional yang sedang melakukan kegiatan kemanusiaan di daerah konflik atau di daerah bencana. Nah, dia bisa bergabung di sana dan itu bisa diakui kegiatannya. Kemudian ada kewirausahaan. Nah, kewirausahaan selama ini di kita kan paling 3 SKS ya. Nah, ini 20 SKS. Nah, jadi aktivitas kewirausahaan. Jadi untuk memfasilitasi mahasiswa yang punya passion untuk berwirausaha. Jadi itu difasilitasi, boleh melakukan kegiatan mulai dari awal sampai akhir seperti apa dalam kewirausahaan itu. Kemudian membangun desa atau KKN tematik juga begitu. Tidak menutup kemungkinan mahasiswa kita ini punya jiwa terjun di masyarakat, membangun desa,
berhubungan dengan masyarakat desa, menyelesaikan suatu persoalan yang ada di desa itu misalnya kan. Nah itu 1 semester dihargai 20 SKS atau 2 semester 40 SKS. Nah terus apa lagi? Apa yang belum sebut tadi 8 itu ya. Jadi ada 8 itu semua di luar kampus. Nah, yang pertukaran pelajar di perguruan tinggi, yang di luar perguruan pelajar di instansi non perguruan tinggi itu boleh dalam maupun luar negeri. Nah, kira-kira seperti itu yang 3 SKS di luar program studi ya. Saya simpulkan di program studi lain masih dalam satu perguruan tinggi dan di tempat lain di luar perguruan tinggi itu. Nah, gitu ya 3 semesternya itu. Seperti itu ya, Kriung Kulu, banyak banget hal atau luncuran-luncuran yang bisa dimanfaatkan ya Pak sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa. Itu kesempatan lah untuk kesempatan mahasiswa. ya. Karena kadang sering banget kalau misalnya ada beberapa yang ngomong kalau misalnya lulusan S1 tuh bukan nggak pintar tapi mereka belum siap bekerja gitu karena skillnya kurang, kayak critical thinking, terus hal-hal yang lain, kemampuan bernalar dan yang lainnya. Karena sering banget kalau misalnya kita di pendidikan Indonesia tuh untuk menghafal gitu kan ya Pak, bukannya untuk bernalar gitu. Jadi begini untuk S1 itu memang sebenarnya secara filosofi itu bukan untuk keterampilan ya, tetapi kita tidak menutup mata bahwa fakta mahasiswa itu juga ada yang tidak sepenuhnya itu bersifat akademis gitu ya, tetapi ingin bekerja, ingin menciptakan lapangan kerja, ingin menjadi pengabdi sosial gitu. Itu tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa begitu. Nah, ini yang kita fasilitasi. Tapi kalau secara konseptual bahwa S1 kita ini program S1 akademik, artinya dia sesungguhnya tidak harus langsung menjadi orang yang akan bekerja. Itu berbeda dengan vokasi namanya. Kalau vokasi ini yang seperti diploma atau politeknik gitu ya, artinya dia memang butuh keterampilan dan bekerja gitu. Nah, jadi kebijakan ini bukan untuk mengalihkan akademik menjadi vokasi. Itu yang perlu dipahami juga ya, kayak gitu. Oke, jadi seperti itu ya Kriung Kulu. Dan kita bakal rehat jenak di Kriung Kulu, jangan kemana-mana, tetap di 99,2 Radio Soroni Radio Bengkulu. 99,2 FM Radio Soroni radionya Bengkulu, Kriung Kulu kembali lagi bareng Nada dengan narasumber yang masih sama tentunya Pak Yanto ya. Dan kita tuh udah bahas banyak banget tentang 3 semester di luar kampus, tapi kata Pak Yanto nih masih kulit-kulitnya doang nih. Kita bakal bahas yang lebih mendalam nih ya. Katanya kalau mekanisme atau teknik-teknik dari 3 semester di luar kampus itu seperti apa Pak? Ya, oke. Jadi tentu ada prosedurnya, ada mekanismenya begitu ya dalam pelaksanaannya gitu. Yang pertama, bagi mahasiswa yang akan memilih atau mengambil haknya untuk mengikuti pembelajaran di luar prodi, khususnya yang di prodi lain tetapi masih di UNIP, nah itu mekanismenya tentu itu tidak terlalu berbeda dengan yang sudah ada selama ini. Artinya nanti masing-masing program studi menampilkan daftar mata kuliah yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Nah, nanti mahasiswa yang memilih sesuai dengan arahan pembimbing akademik, ya samalah seperti selama ini gitu ya. Hanya saja dia berbeda lintas, berbeda program studi. Nah, tentu dia memilihnya juga mempertimbangkan banyak hal, termasuk tempuran atau tidak dan mata kuliah yang lain kan begitu. Jadi seperti begitu sudah mengisi, ya sudah mengikuti perguruan seperti biasa. Hanya saja dia tidak lagi di program studinya, tapi mungkin program studi yang diambil di mana. Nah, itu kalau yang 1 semester di dalam kampus. Kemudian kalau di luar kampus, nah itu yang jelas yang pertama adalah mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan oleh mitra. Tadi saya katakan mitra ya, baik perguruan tinggi, perusahaan, LSM, lembaga riset, atau pemerintah daerah itu adalah mitra. Nah, mereka pasti punya mekanisme tersendiri. Contohnya magang misalnya. Nah, kalau kita mau magang ke suatu perusahaan, kita sudah harus punya semacam pengetahuan dasar awal ya tentang perusahaan itu. Nanti perusahaan itu kegiatan yang akan kita lakukan apa saja, nah itu dikomunikasikan dengan pembimbing akademik. Kalau pembimbing akademik merasa ini sesuai, cocok, bisa diteruskan,
dia bisa mengikuti itu. Kalau si pihak mitra itu ternyata mengharuskan ada syarat-syarat tertentu ya dipenuhi. Nah itu yang mekanisme dasar. Nah nanti kalau sudah diterima, katakanlah sudah bisa magang atau mengikuti kegiatan yang lain, atau misalnya mengajar di sekolah atau kewirausahaan dan lain sebagainya, mahasiswa selama mengikuti kegiatan itu harus mengisi logbook. Jadi Apa tuh logbook? logbook itu sebenarnya catatan harian dia mengikuti kegiatan itu. Jadi kita tidak ingin mahasiswa hanya sekedar datang di sana, tapi tidak ada recordnya gitu ya. Dengan mengisi catatan harian itu akan ada record bahwa dia itu mengikuti kegiatan itu apa saja yang dilakukan. Itu kalau untuk apa namanya? Logbook. Logbook tuh ada dari kampus atau bikin sendiri apa gimana? Nah itu tidak kita tentukan harus seperti apa formatnya. Yang penting ada catatan harian kegiatan dia, gitu ya. Mungkin saja prodi tertentu membuat sendiri formatnya, mungkin saja ya. Tapi tidak kita di level universitas tidak mengatur sampai sedetil itu. Tetapi prinsipnya dia membuat catatan kegiatan selama mengikuti kegiatan itu, magang atau riset atau mengajar gitu ya. Kemudian di akhir nanti kan ada ditunjuk dosen pembimbing. Jadi selain PA dia nanti didampingi seorang dosen pembimbing. Dan tentu biasanya ada dosen pendamping dari pihak mitra gitu ya. Biasanya begitulah kalau kita magang itu kan nanti dari perusahaan diturunkan seseorang untuk menjadi pendamping mahasiswa. Nah, antara dosen pembimbing dengan ini saling bekerja sama untuk memantau atau menilai kinerja mahasiswa yang mengikuti kegiatan itu. Nanti di akhir kegiatan mahasiswa membuat laporan. Nah, laporan ini khusus untuk UNIP yang dibuat itu bahwa laporan kalau memiliki nilai yang berbobot. Nah, seperti apa berbobot kembali diterimakan oleh prodi dan dosen pembimbing tadi. Kalau berbobot itu dia disetarakan dengan skripsi. Artinya dia tidak lagi melakukan kegiatan penelitian untuk menghasilkan skripsi, bukan. Jadi cuma cukup menuliskan skripsi saja. Nah, itu ya. Kalau dia mengikuti kegiatan riset, kalau dia bisa mempublikasikan hasil risetnya itu ke suatu jurnal nasional yang kalau di Indonesia itu ada pengindeksan ya. Indeks Sinta namanya. Sinta itu 1 sampai 6. Kalau dia terindeks minimal Sinta 3, nah itu bisa disarankan dengan skripsi kalau dia penulis pertama, gitu ya. Ini jadi kita tidak ingin melepas begitu saja anak ini sekedar mengikuti kegiatan tanpa ada arti. Jadi dengan dibuat seperti itu ada artinya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya kewirausahaan, kemudian membangun desa. Kalau ada output atau luaran yang bisa dinilai berbobot, nanti itu ada kriterianya masing-masing itu. Nah, itu bisa disetarakan dengan skripsi. Sehingga mahasiswa tidak perlu lagi mengambil tidak perlu lagi melakukan penelitian untuk skripsi. Tetapi skripsinya itu sendiri ada sebagai mata kuis di KRS atau di transkrip akan muncul gitu. Oke, menarik banget yang skripsi ini Pak. Itu berarti kalau misalnya di KRS tuh masih ada skripsi gitu Pak. Nah terus dia tuh kan udah melakukan apa itu untuk mahasiswa yang melakukan penelitian aja atau seperti apa? Jadi kan kegiatan yang magang, mengajar di sekolah, kewirausahaan, riset, membangun desa atau KKN tematik, proyek independen, proyek kemanusiaan, ini kan 20 SKS ya kalau mau dia ngambil 1 semester. Nah, outputnya, luarannya itu kalau dinilai berbobot, kalau tadi contoh yang riset, kalau dia bisa publikasi di minimal jurnal nasional terindeks Sinta 3, itu artinya dia sudah disetarakan dengan skripsi, sehingga dia tidak perlu lagi penelitian. Oke, berarti hasil penelitian tersebut dibikin skripsi gitu Pak? Ya transkripnya muncul mata kuliah skripsi. Nah, nanti berapa nilainya. Tapi kalau luarannya tidak memenuhi kriteria-kriteria itu, tentu masih saja anak mahasiswa ini
melakukan penelitian sebagai mata kuliah skripsi itu. Oke, Ya. seperti Jadi, itu ya Akademi Bengkulu ya ternyata. Oke deh Akademi Bengkulu ya. Sepertinya kita bakal rehat sejenak dengan beberapa single. Jadi buat Akademi Bengkulu jangan mana tetap di suasana kamu ada di Soroni Radionya Bengkulu. Suasana kamu di FM Radio Soroni Radionya Bengkulu. Akademi Bengkulu tiba kita di penghujung acara nih. Oke, tentunya masih bareng Pak Yanto ya Akademi Bengkulu. Dan kali ini kita pengen dengerin closing statement dari Pak Yanto mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka nih. Ya, baik. Jadi kira-kira begini kalau kita simpulkan ya, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah kebijakan untuk memberikan hak belajar bagi mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studinya yang maksimal 3 semester itu yang tadi dijelaskan. Dan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi juga, kompetensi mahasiswa, menambah wawasan, kemudian untuk menanamkan jiwa solidaritas dan keragaman ya, memahami keragaman. Nah, sehingga tujuan bernegara kita bisa tercapai melalui pendidikan ini. Nah, oleh karena itu mahasiswa silakan memanfaatkan kesempatan atau kebijakan ini untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, keilmuannya, wawasannya, keterampilannya, kompetensinya begitu ya, melalui program ini atau melalui kebijakan ini. Sekalipun tidak mengikuti kegiatan itu juga bagian dari kemerdekaan untuk dia pilih sendiri. Nah, jadi merdeka untuk memilih yang mana yang akan diambil oleh mahasiswa. Seperti itu saya kira ya. Oke, itulah tadi ya Akademi Bengkulu closing statement dari Pak Yanto. Terima kasih Pak Yanto sudah berbincang-bincang hari ini. Juga terima kasih buat Akademi Bengkulu yang sudah mendengarkan. Dan kita bakalan bertemu di talk show di hari Rabu depan dengan narasumber dan juga host yang berbeda lagi. Jadi buat Akademi Bengkulu terima kasih. Di sana langsung di lantai 2 Gedung Auditorium Universitas Bengkulu. Saya Dana Nabila. Pamit undur diri dari ruang dengar Akademi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.